berlaku dan mengikat. Jadi kita tidak menentukan sama seperti bos reguler, tidak harus 3, tidak harus 5, tidak harus 10%, tidak harus 20%. Kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Lalu yang terakhir, pengelolaan berdasarkan manajemen berbasis sekolah atau MBS. Jadi pada prinsipnya ini boleh digunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah, tapi tetap harus mengacu MBS, di mana harus tetap berdiskusi, tentu harus melibatkan menggunakan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, lalu diskusi dengan komite dan seterusnya dalam memutuskan apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Terus next saja. Nah, ini pemanfaatannya mungkin tadi sudah dijelaskan secara jelas di sesi awal, jadi mungkin kami tidak mengulang. Intinya adalah apa yang diberikan di BOS afirmasi ini dapat digunakan untuk semua hal ini, tergantung mana yang paling dibutuhkan oleh sekolah. Nah, ini sedikit tambahan Bapak Ibu, jadi terkait dengan alokasi COVID-19 ya. Jadi di perubahan permen terakhir bahwa BOS reguler dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran di era pandemi. BOS afirmasi dan BOS kinerja ini justru sama. Jadi ini tujuannya juga sama. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan anggaran BOS afirmasi dan kinerja ini dalam konteks PJJ. Misalnya untuk beli kuota guru, atau untuk kuota siswa, atau mungkin untuk membeli komputer di sekolah jika memang gurunya itu melaksanakan PJJ dari sekolah. Atau juga membeli untuk sekolah-sekolah yang mungkin di daerah hijau yang sudah akan siap-siap untuk pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka, bisa juga disiapkan untuk pembelian cairan atau hand sanitizer, membasmi kuman, masker, termasuk termogan dan lain-lain. Jadi BOS Afkin ini justru salah satu dorongan untuk membantu sekolah kelancaran pembelajaran di sekolah dalam masa PJJ ini. Lalu untuk pembayaran honor juga sama, bisa digunakan. Dan persentase penggunaan honor sekarang sudah dilonggarkan. Jadi ini sama, BOS Afkin ini mengikuti ketentuan yang sama dengan yang ada di BOS reguler, termasuk penekanannya terhadap kelancaran belajar di masa pandemik ini. Nah, itu ada tulisan di bawah Bapak Ibu bahwa dana BOS afirmasi dan dana BOS kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan dana BOS reguler, termasuk ketentuan penggunaan di masa kedaruratan COVID. Jadi semua prinsip-prinsip atau perubahan-perubahan terakhir di BOS reguler terkait pemanfaatan, terkait fleksibilitas, itu berlaku hal yang sama dengan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Ada beberapa sekolah yang sempat diskusi ke kami, dan banyak sekolah yang masih menganggap apakah BOS Afkin ini masih sama seperti tahun lalu untuk digitalisasi. Nah, ini yang mungkin kami jelaskan lagi di sini bahwa ini lebih fleksibel dari itu. Jadi jika memang membutuhkan untuk digitalisasi, untuk guru membeli komputer untuk guru mengajar di sekolah atau yang lainnya, itu silahkan saja. Tapi jika kebutuhannya bukan itu pun tetap bisa digunakan. Mungkin itu. Next. Nah, terkait dengan perkembangan penyaluran, ini tadi sudah disampaikan ya oleh Pak Ses bahwa intinya masih ada beberapa sekolah yang retur, ada 63 sekolah. Terus next, mungkin di sini kami hanya ingin menyampaikan bahwa ini tips-tips saja bagaimana supaya ini semua lancar gitu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu semua baik di Pemda maupun di sekolah dapat mengecek sekolah penerima BOS afirmasi dan BOS kinerja itu di jdih.kemdikbud.go.id. Jadi ada pada Kepmendikbud 746/P/2020. Di situ dijelaskan dan disampaikan daftarnya sekolah mana saja yang menerima BOS afirmasi dan kinerja. Totalnya 55 ribuan. Nah, setelah Bapak Ibu memastikan sudah melihat itu, maka Bapak Ibu perlu mengecek juga terkait dengan data rekening sekolah. Nah, di mana bisa mengentri data rekening sekolah? Itu ada pada bos.kemdikbud.go.id. Nah, nanti di situ tolong diisi sesuai data pada bank, bukan pada SK. Lalu ini yang tidak kalah penting, masalah sekolah tutup. Nah, ini kami sudah berusaha mengidentifikasi menggunakan Dapodik, namun biasanya ada saja yang masih terlewat. Jadi mungkin pada saat penetapan ini sekolahnya masih buka, tapi ternyata di lapangan sekolah itu sudah tutup. Nah, ini kami perlu informasi yang konkret dari Bapak Ibu di dinas, terutama sekolah-sekolah mana yang memang merger, sekolah-sekolah mana yang memang tutup,
supaya ini bisa kita lakukan pencegahan daripada kita sudah terlanjur kirim uang, nanti malah lebih susah lagi untuk melakukan pengembalian. Atau case-nya bahwa ada sekolah yang sudah terlanjur dikirim tapi tidak dilakukan pengembalian karena kita tidak melakukan tracing sekolah mana saja yang tutup. Nah, lalu yang berikutnya terkait dengan retur. Tadi sudah diindikasikan sampai dengan saat ini ada 68 sekolah yang mengalami retur. Nah, itu mohon jika Bapak Ibu pada posisi saat ini yang masuk di dalam list penerima BOS afirmasi dan kinerja yang belum sampai uangnya di sekolah, segera kontak ke Dinas Pendidikan Provinsi, ke tim BOS di Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, setelah itu mungkin setelah Bapak Ibu konsultasi, nanti Bapak Ibu bisa melakukan perubahan rekening pada laman bos.kemdikbud.go.id. Sehingga harapannya yang retur tadi juga cepat diselesaikan, karena mengingat saat ini sudah bulan September ya, sudah bulan September pertengahan, tentu di sekolah juga butuh proses dalam rangka pemanfaatan dana ini. Maka besar harapan kami, Bapak Ibu baik yang sudah menerima maupun yang masih retur untuk segera melakukan perencanaan yang matang terkait dengan penggunaan dana ini untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Okay, next. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator. Ya, baik, terima kasih Pak Dana atas informasinya. Tadi kami catat beberapa hal penting nih terkait dengan paparan. Yang pertama ada kriteria sekolah penerima, ya Pak, bagaimana mekanisme perhitungannya tadi Pak ya, kemudian juga prinsip-prinsip bagaimana cara penggunaan dana BOS-nya, dan beberapa tips penting barangkali ya, khususnya untuk Bapak Ibu penerima BOS afirmasi dan kinerja 2020. Jangan lupa tadi pastikan rekeningnya Pak ya, harus benar-benar titik komanya, bahkan jangan pakai titik koma, nomor rekening itu langsung angka semua Pak ya. Itu kalau salah sedikit aja repot Pak ya. Kemudian juga untuk yang keaktifan sekolah merger, sekolah tutup, barangkali ini peran dinas untuk segera mengupdate data dapodiknya Pak ya, jangan sampai data sekolah yang sudah tutup atau merger ini masih terhitung aktif di dapodiknya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke pemateri kedua ya Bapak Wahyudi, mungkin waktu dan tempat dipersilakan Pak. Terima kasih Pak Yusuf atas waktu yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami ingin memberikan sedikit informasi terkait dengan mekanisme penyaluran dan pengelolaan dana BOS APKIN. Di sini saya ingin sedikit memberikan informasi terkait dengan ada beberapa perubahan terkait dengan mekanisme penyaluran maupun pengelolaan dana. Terkait dengan mekanisme penyaluran, ini sejalan dengan komitmen dari Kemdikbud bahwa Kemdikbud ingin memastikan dana BOS yang diterima sekolah itu bisa diterima oleh sekolah sesuai dengan target waktu yang dibutuhkan, yaitu di awal tahap secepat mungkin diterima oleh sekolah. Nah, terkait dengan penyaluran dana BOS APKIN, ini sesuai dengan kebijakan Kemdikbud tersebut, ini kurang lebih sama dengan BOS reguler yang sudah kita lakukan tahap 1, 2, dan 3 kemarin. Jadi perubahan mendasar yang dilakukan dalam penyaluran dana BOS afirmasi dan kinerja adalah bahwa tahun ini penyalurannya itu dilakukan secara langsung dari kas negara ke rekening sekolah. Jadi ini berbeda dengan tahun 2019 yang lalu, di mana dana itu dari kas negara dimampirkan dulu ke kas daerah provinsi sebelum kemudian disampaikan ke sekolah. Nah, kebijakan ini sebenarnya semata-mata diupayakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan untuk meyakinkan bahwa tidak ada simpul-simpul yang membuat penyaluran lebih lambat daripada yang kita harapkan. Karena sudah banyak birokrasi-birokrasi yang kita pangkas sehingga penyaluran bisa lebih cepat sampai ke sekolah. Nah, pengalaman dari penyaluran dana BOS reguler kemarin sebenarnya kunci dari penerimaan dana BOS reguler dan juga nanti BOS afirmasi dan kinerja lebih cepat ke sekolah. Mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yusuf dan Pak Nandana tadi adalah bagaimana sekolah bisa memastikan bahwa rekening sekolah yang mereka catatkan dalam database Kemdikbud sudah sesuai dengan yang tercatat dalam bank. Karena sekarang kuncinya adalah seberapa cepat sekolah menerima dana BOS ini
tergantung kepada verifikasi yang dilakukan oleh bank. Artinya kalau rekening sekolah itu sudah dinyatakan valid oleh bank, otomatis sekolah bisa dapat segera menerima dana BOS tersebut. Nah, inilah yang mekanisme inilah yang kemudian kita coba terapkan juga untuk penyaluran dana BOS afirmasi dan kinerja ini. Dan alhamdulillah sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Sasdijen tadi, penyaluran dana BOS afirmasi dan kinerja yang sudah kita lakukan ini sudah mencapai hampir 100%, 99,99%. Dan sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Bapak Nandana tadi, ini hanya sekitar 60-an sekolah yang retur. Nah, inilah mungkin yang menjadi PR bersama-sama nanti, bagaimana kita menerapkan pola agar sekolah dalam melakukan perubahan rekening itu terinformasi ke kami sebagai pihak yang nanti akan menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya retur-retur seperti ini, sehingga ke depan kita harapkan penyaluran dana BOS afirmasi dan kinerja dan tentunya juga BOS reguler bisa lebih cepat sesuai dengan harapan kita. Terus mengenai mekanisme pengelolaannya, jadi pada prinsipnya sebenarnya BOS afirmasi dan kinerja tahun ini itu kurang lebih sama seperti tahun lalu. Cuma mungkin ada beberapa perubahan, ada perubahan sedikit minor terkait dengan nomenklatur saja. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin masih mengenal yang namanya tim BOS reguler, baik di sekolah maupun di kabupaten, kota, dan provinsi. Jadi pada prinsipnya semua, walaupun sekarang ini di sekolah, kabupaten, kota maupun provinsi yang namanya tim BOS itu sebenarnya cuma satu, yaitu tim BOS saja. Jadi tidak ada tim BOS reguler, tidak ada tim BOS afirmasi, tidak ada tim BOS kinerja. Artinya tim BOS yang ada di sekolah maupun di kabupaten, kota mau di provinsi, begitu sekolah menerima BOS afirmasi dan kinerja juga, maka mereka otomatis mengelola dan itu juga. Kenapa? Karena ini semata-mata untuk menunjang akuntabilitas anggaran nanti. Jadi nanti semua dana yang diterima oleh sekolah itu dikelola dalam satu manajemen, baik pengelolanya maupun pembukuannya, sehingga nanti semua bisa transparan, semua pengeluaran jelas sumber dananya dari mana, sehingga tidak terjadi double counting lah istilahnya untuk anggarannya. Dan ada satu lagi, kita sama-sama sudah tahu bahwa BOS afirmasi dan kinerja ini sudah mulai diterapkan atau diluncurkan oleh Kemdikbud sejak tahun 2019. Nah, 2019 ini karena memang dulu itu boleh dibilang program BOS Afkin ini adalah program yang baru, sehingga kebijakannya cukup panjang pembahasan untuk difinalkan seperti apa. Penyalurannya memang agak terlambat, mepet-mepet akhir tahun anggaran, sehingga dengan kondisi tersebut BOS afirmasi dan kinerja di sekolah-sekolah itu tahun 2019 banyak sekolah-sekolah yang belum bisa menyerap. Nah, disinilah nanti yang menjadi permasalahan, karena masih banyak sekolah-sekolah yang sering bertanya, Pak, uang BOS afirmasi kinerja kami yang 2019 statusnya di 2020 seperti ini, seperti apa? Nah, sebenarnya kebijakan ini sudah dituangkan dalam Permendikbud nomor 24 tahun 2020 ini. Jadi kalau kita membaca aturan tersebut, kita bisa memahaminya dalam beberapa konteks ini. Contohnya saya akan sampaikan, setidaknya ada 4 kondisi yang kita hadapi di sekolah. Yang pertama, apabila dana BOS Afkin 2019 di rekening sekolah belum digunakan sama sekali, dan sekolah sudah melakukan proses pengadaan tapi belum ada kesepakatan dengan pihak ketiga, artinya belum ada kontrak, belum ada segala macam, artinya belum ada istilah tanda jadi segala macam, maka dana BOS Afkin 2019 itu harus mengikuti ketentuan penggunaan dana BOS BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020 sebagaimana dituangkan di Permendikbud nomor 24. Nah, terus yang kedua, apabila dananya masih utuh di sekolah, tapi sekolah sudah mengadakan proses pengadaan barang jasa dan sudah ada ikatan kerjasama, entah itu kontrak, entah itu yang lain. Artinya pihak ketiga sudah diikat bahwa sekolah belanjanya, kalau kemarin kan tablet dan lain-lain ya, sudah belanja tablet sekian banyak, komputer ini segala macam. Nah, sudah ada ikatan seperti itu, maka sekolah harus
memastikan bahwa dana BOS APKIN tahun 2019 itu tetap digunakan untuk membayar pesanan yang sudah disampaikan kepada pihak ketiga. Nah, terus yang ketiga, bahwa kalau dana BOS APKIN belum digunakan, tapi sekolah sudah nerima barang. Nah, ini kejadiannya biasanya kalau sekolah nerima barangnya itu melewati Desember 2019. Jadi begitu barang selesai, sekolah tidak bisa serta-merta mengeluarkan uang. Kenapa? Karena begitu uang tahun 2019 masuk ke 2020, dia tidak bisa secara serta-merta langsung uangnya dipakai. Kenapa? Karena sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2014, semua uang yang ada di sekolah negeri itu menjadi uangnya pemerintah daerah, maka penggunaan dana BOS di rekening sekolah tetap mengacu kepada tata kelola keuangan daerah. Dan tentunya tata kelola keuangan daerah tidak bisa begitu uangnya nyebrang tahun anggaran langsung bisa digunakan, tapi tetap ada pencatatan dan penganggaran dulu di APBD-nya. Nah, jadi kalau sekolah sudah menerima barang tapi belum sempat membayar, maka uangnya tersebut tetap harus digunakan untuk membayar barang yang sudah diterima oleh sekolah. Tapi mekanismenya tentunya mengikuti mekanisme keuangan daerah. Dan alhamdulillah sebenarnya di awal tahun kemarin Kemdagri juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan mekanisme pemanfaatan dana Silpa 2019 terkait dengan pembayaran pesanan-pesanan atau barang-barang yang sudah diterima oleh sekolah dengan Silpa tahun 2019. Dan yang terakhir adalah saldo atas anggaran 2019 yang sudah selesai pembelanjaannya. Karena ini sangat mungkin, pertama, bisa jadi pada saat belanja sekolah mendapatkan penghematan, entah itu karena memang harganya lebih murah daripada yang sudah dianggarkan. Nah, Silpa inilah yang kemudian penggunaannya mengikuti ketentuan penggunaan dana BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020. Nah, jadi itulah kebijakan terkait dengan penggunaan dana BOS BOS APKIN tahun 2019 yang menjadi Silpa di tahun 2020 ini. Nah, berdasarkan penjabaran dari pagi tadi Pak Sesdijen dan Pak Dirjen, lalu ada Bu Inspektorat Jenderal segala macam, ada beberapa catatan penting terkait dengan pelaksanaan BOS APKIN tahun 2020. Mungkin bisa saya sebutkan. Yang pertama adalah bahwa Permendikbud nomor 31 yang mengatur tentang BOS afirmasi dan kinerja tahun 2019 ini secara resmi sudah dicabut dengan terbitnya Permendikbud nomor 24 tahun 2020 tentang BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020. Jadi ketentuan belanjanya seperti apa itu otomatis sudah tidak berlaku lagi. Terus yang kedua, sekolah yang ditetapkan sebagai penerima BOS afirmasi tidak otomatis atau tidak mungkin lagi ditetapkan sebagai penerima BOS kinerja. Jadi simpelnya tidak boleh ada sekolah yang terima BOS afirmasi sekaligus BOS kinerja pada tahun 2020 ini. Tapi kalau misalkan Pak kemarin sekolah kami terima BOS afirmasi, tahun ini terima lagi, bisa nggak? Kebijakan kami boleh. Kenapa? Karena memang penggunaan dananya beda. Jadi kebijakan penggunaan dana BOS afirmasi tahun 2020 sama 2019 beda, sehingga kebijakan kami tahun ini tetap membolehkan sekolah-sekolah yang sudah menerima BOS afirmasi kinerja tahun 2019 masih boleh menerima BOS afirmasi kinerja tahun 2020. Tapi untuk tahun 2020 ini tidak ada sekolah yang boleh menerima BOS afirmasi maupun BOS kinerja secara sekaligus. Yang ketiga adalah bahwa penerima BOS afirmasi dan kinerja tahun ini adalah sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang ada di daerah khusus, di mana daerah khusus itu sebagaimana disampaikan oleh Pak Sesdijen tadi pagi adalah sudah ditetapkan oleh Kemdikbud. Jadi itu ada Kepmennya sendiri. Nanti kalau Bapak Ibu mau tahu daerah khususnya itu mana saja, penetapannya itu seperti apa, silakan bisa download Kepmennya itu di laman jdih.kemdikbud.go.id. Yang nomor 4 adalah bahwa pengelolaan penggunaan BOS afirmasi dan kinerja itu sesuai dengan Permendikbud 24 pada prinsipnya sama dengan BOS reguler. Kenapa? Karena ini sejalan dengan
komitmen bahwa bos afirmasi dan bos kinerja ini pada prinsipnya diberikan kepada sekolah-sekolah di daerah tertentu yang memang secara anggaran sebenarnya membutuhkan anggaran yang lebih banyak daripada sekolah-sekolah lainnya. Yang kelima adalah bahwa tersisa dana bos afirmasi kinerja tahun 2019, penggunaan dananya mengikuti ketentuan Juknis tahun 2020 sebagaimana yang sudah saya sampaikan barusan. Dan yang terakhir bahwa kegiatan yang dialokasikan dari dana bos kinerja dan bos afirmasi tahun ini tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibayarkan dari sumber lain, termasuk dari bos reguler. Nah, poin nomor 6 inilah yang sebenarnya perlu kehati-hatian sekolah, karena bisa jadi sebenarnya sekolah tidak bermaksud untuk melanggarnya, tapi karena kekurangtahuan bisa jadi masalah. Jadi selama ini memang kami sering banyak dapat pertanyaan dari teman-teman sekolah, bagaimana penggunaan dana BOS 2019 ini supaya tidak melanggar ketentuan sebagaimana yang saya sampaikan di poin 6 tadi. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, Mas Yusuf. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terkait dengan kebijakan BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudi, paparannya luar biasa ya, tadi bisa merangkum Permendikbud terkait dengan BOS Afkin nomor 24 kalau nggak salah Pak ya, nomor 24 tahun 2020. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau pengen mempelajari lebih dalam itu sudah ada Permendikbudnya nomor 24, tapi jangan lupa pastikan downloadnya dari JDIH ya untuk menghindari dokumen yang tidak resmi dari kami. Kemudian untuk daftar nama sekolah-sekolah penerima BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020 itu pun sama, dapat diunduh di JDIH tadi, Kemendikbudnya nomor 746 tahun 2020. Begitu Pak ya. Kemudian tadi yang saya catat barangkali ini juga satu lompatan lanjutan dari tahun kemarin Pak, untuk penyaluran dana BOS-nya ini langsung dari RKUN ke Satuan Pendidikan gitu Pak ya. Jadi ini salah satu langkah untuk percepatan pencairan dana BOS. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Barangkali ini yang ditunggu-tunggu ya oleh Bapak Ibu sekalian dari pemirsa di rumah maupun di sekolah. Untuk menggali lebih dalam informasi tentang BOS Afkin ini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali untuk yang sesi pertama ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Penanya yang pertama, silakan. Iya, Ibu, silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu, dari identitasnya dan dari mana begitu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni Agustanti. Kami dari tim BOS Kabupaten Disdikpora Kabupaten Wonosobo. Yang ingin kami tanyakan, yang pertama, tadi oleh Pak Sutanto sudah dijelaskan bahwa apabila ada dua sekolah yang bergabung atau regroup, maka apabila keduanya mendapatkan BOS Afkin, maka salah satu harus dikembalikan ke kas negara, gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua, apabila dari dua sekolah yang direkrut tersebut yang mendapatkan BOS Afkin adalah yang direkrut, maka yang kami tanyakan, meskipun sudah direkrut dengan sekolah lain, apakah masih tetap berhak menggunakan BOS Afkin tersebut, dan bagaimana laporannya? Apakah nantinya laporannya atas nama sekolah yang baru hasil dari regroup dari kedua sekolah tersebut, dan laporan BOS Afkin ini dengan BOS reguler apakah terpisah BKU-nya atau bagaimana? Kami mohon penjelasannya. Kemudian untuk pembelanjaan barang dan jasa dari BOS reguler maupun BOS Afkin, apakah harus melalui Siplah atau karena ada beberapa barang yang harganya lebih murah di toko di sekitar sekolah dibandingkan dengan di Siplah, apakah diperbolehkan untuk berbelanja tidak melalui Siplah? Kemudian juga sanksi apa yang akan diberikan untuk
sekolah apabila ada yang tidak belanja melalui Siplah. Demikian Bapak pertanyaan dari kami, mohon penjelasannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo ya. Barangkali ini pertanyaannya terkait dengan sekolah yang sudah tutup merger, tapi kemarin pernah dapat dana BOS Afkin begitu Pak ya. Bagaimana penggunaan sekaligus pelaporannya? Nah, kira-kira gimana Pak Dana? Ya, terima kasih Bu Heni yang pertama atas pertanyaannya. Ini mungkin saya diskusi bersama dengan Pak Wahyudi ya, kita saling menambahkan saja. Iya Pak. Jadi kalau yang pertama terkait dengan regrouping, tadi sudah disampaikan Pak Pak Tanto bahwa ya intinya salah satu yang digunakan, misalnya tadi ada 2 sekolah di regroup, lalu otomatis uangnya akan masuk salah satu gitu. Nah, terkait dengan pelaporan, kalau nanti tolong dikoreksi Pak ya kalau misalnya ada tambahan. Kalau menurut saya ya yang membelanjakan adalah sekolah yang baru, jadi otomatis pelaporannya adalah menggunakan pelaporan di sekolah yang namanya sekolah yang baru yang membelanjakan ini, membelanjakan bos Afkin ini. Lalu tadi terkait dengan pembelanjaan melalui Siplah, nah ini sebenarnya kami memang mendorong semua sekolah untuk belanja melalui Siplah supaya memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas. Nah jika tadi disampaikan di sekitar ada barang yang lebih murah, ya saran kami sebenarnya untuk menjadi apa istilahnya, untuk terdaftar di marketplace-nya Siplah itu sangat mudah. Mungkin coba diajak saja Bu di sekitar situ supaya mereka juga bisa berjualan juga melalui Siplah dan bisa diakses oleh sekolah-sekolah di sekitar itu. Nah tadi ada juga pertanyaan terkait dengan laporan ya Pak W ya, masalah BKU ya, mungkin silakan ditambahkan Pak Wahyudi. Baik, makasih Pak Dana. Terkait dengan BKU mungkin sudah saya singgung tadi pada saat penjelasan saya bahwa pada prinsipnya kita berupaya untuk mengedepankan aspek akuntabilitas ya. Akuntabilitas ini baru bisa terjaga apabila semua penerimaan, semua perencana belanjaan dan semua realisasi belanja itu tercatat dalam satu dokumen yang sama. Jadi logikanya harusnya di sekolah itu BKU-nya cuma satu, sumber dana entah itu hanya dari BOS reguler, ada juga dari BOS afirmasi, atau dari sumber-sumber lain, itu semuanya ada di dalam satu pembukuan. Nah masalah nanti laporan tentunya tiap sumber dana punya permintaan laporan masing-masing, tapi itu tidak menjadi masalah. Yang penting pencatatan penerimaan dan pengeluarannya sudah jelas. Penerimaan ini digunakan untuk belanja yang mana, belanja yang ini sumber dananya dari sumber dana yang mana, itu bisa terlihat kalau memang pembukuannya jadi satu semua. Jadi kebijakan ini memang diterapkan untuk mendukung akuntabilitas. Terus mengenai belanja Siplah, saya rasa sudah dijelaskan oleh Pak Nandara tadi bahwa kita sudah punya Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Jadi Permendikbud ini sebenarnya bukan hanya menaungi penggunaan dana BOS saja, tapi lebih luas lagi bahwa sebenarnya ini aturan yang mengatur pengadaan barang jasa di satuan pendidikan. Jadi bukan hanya di SD, SMP, SMA, SMK, SLB saja, tapi termasuk juga PAUD dan lain-lainnya yang bahwa ini adalah aturan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud untuk dipedomani oleh sekolah terkait dengan bagaimana sekolah melakukan pembelanjaan, baik untuk barang maupun jasa. Nah, jadi kalau untuk BOS, karena BOS ini merupakan salah satu sumber dana yang ada di sekolah, maka sekolah karena harus mengikuti ketentuan PBJS di satuan pendidikan, otomatis belanja dari sumber dana BOS mau tidak mau mengikuti aturan Permendikbud nomor 14 tersebut. Jadi pada prinsipnya Permendikbud nomor 14 itu simple, artinya bahwa pengadaan barang jasa di sekolah itu ada dua macam, luring dan daring. Nah, cuma kebijakannya prioritasnya adalah selama sekolah bisa melakukan secara daring, maka sekolah harus melakukan PBJS secara daring. Nah, daring yang ada di Kemdikbud hanya satu, yaitu melewati Siplah. Nah, bagaimana kalau sekolah tidak bisa Siplah? Jadi kalau tidak bisa Siplah itu sebenarnya lebih pada sifat keteknisan.
artinya siplahnya tidak bisa diakses dan lain-lain, atau sekolah tidak punya jaringan internet atau segala macam. Jadi artinya dia tidak bisa masuk ke siplah, maka sekolah tidak perlu lewat siplah. Tapi selama sekolah bisa mengakses siplah, otomatis kewajibannya adalah sesuai dengan Permendikbud nomor 14 tersebut, belanja lewat siplah. Nah, di siplah ini memang bisa jadi ada barang yang lebih mahal dibandingkan dengan yang di luar. Cuma yang perlu dicermati adalah apakah harga yang berbeda itu untuk spesifikasi yang sama. Jadi kita tidak bisa melihat mereknya sama nih, sama-sama merek A, kok yang satu di siplah sekian tapi di luar lebih murah. Tapi kita harus lihat lebih dalam lagi, walaupun mereknya sama tapi speknya belum tentu sama. Nah, kalaupun memang setelah kita amati ternyata memang itu barang yang sama, ternyata harga di luar ada di yang menjual di luar siplah itu lebih murah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Nandana, ajak dulu nih teman-teman yang bisa menjual dengan harga lebih murah untuk masuk siplah. Karena secara logika tidak ada keberatan buat mereka untuk ikut masuk siplah. Karena justru begitu mereka masuk siplah, mereka punya nilai positif. Kenapa? Pertama, masuk siplah itu nggak perlu keluar biaya. Jadi siapa saja boleh masuk, baik itu perusahaan maupun perorangan. Dan yang kedua, yang aspek positifnya lagi yang luar biasa kalau menurut saya adalah mereka membuka marketplace, membuka market. Karena kalau selama ini misalkan saya membuka toko di sekitar sekolah, paling yang tahu saya dagang itu cuma sekolah di sekitar saya aja. Tapi begitu saya masuk siplah, otomatis sekolah-sekolah lain di daerah lain tahu saya dagang. Jadi kalau kita selama ini mungkin masyarakat kita sudah mulai terbiasa belanja secara online ya. Nah, kalau kita lihat itu banyak yang penyedia barang yang menyediakan barang itu secara online. Kalau kita perhatikan dia ada di mana, itu mungkin kita selama ini kita nggak tahu kalau dia memang jualan itu. Dan kita baru tahu begitu dia masuk ke marketplace online. Nah, inilah yang kita harapkan. Dan salah satu sasaran atau tujuan dari siplah ini justru adalah bagaimana kita ingin mengangkat pelaku usaha UKM di sekitar sekolah untuk bisa berkembang. Jadi kalau selama ini yang tahu dia jualan hanya sekolah di sekitarnya, sekarang bisa sekolah-sekolah di tempat-tempat lain. Nah, jadi itu yang menjadi harapan kita bahwa sekolah selama bisa masuk siplah, belanjalah lewat siplah. Dan kalau memang ada mitra sekolah yang selama ini menjadi langganan sekolah belum masuk siplah, ajaklah mereka supaya keuntungannya double. Sekolah bisa belanja lebih murah karena memang itu udah langganan, dan yang jualan pun bisa lebih membuka market mereka. Mungkin itu Pak Yusuf. Baik, terima kasih Pak Dana dan Pak Wahyudi. Tadi pertanyaannya sudah dijawab secara detail gitu ya. Mudah-mudahan Bu Heni dari Dinas Pendidikan Kabupaten Wonosobo dan Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan paham betul ya terkait dengan pembelanjaan di siplah, kemudian sekolah yang merger tapi tahun kemarin dapat bos Afkin dan seterusnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih masuk ke dalam sesi tanya jawab ya. Kita coba sapu bersih nih Pak ya, pertanyaan-pertanyaan dari netizen katakanlah gitu ya, yang sudah ribuan ini yang muncul di kolom chat. Kita langsung aja Pak ya, di nomor 1 dari penanya Pak Moh Sugiatim dari SDN Kencong Jember Jawa Timur ya. Pertanyaannya Jember ya, pertanyaannya ada beberapa sekolah di daerah kami yang siswanya sedikit Pak, tapi belum mendapat bos Afkin. Bagaimana cara agar lembaga tersebut mendapatkan bos afirmasi kinerja? Nah, kira-kira pertanyaannya pas buat ke Pak Dana dulu barangkali ya. Dari Pak Muhammad Sugiatim ya. Jadi yang terkait dengan hal ini Pak, bahwa untuk tahun ini Pak, karena memang kalau kita bicara keinginan dari Kemdikbud pasti ingin memberikan ke semua. Tapi kan ada beberapa keterbatasan Pak, terutama dari segi kecukupan anggaran dan lain sebagainya, sehingga akhirnya kami menggunakan kriteria-kriteria yang disampaikan tadi, dan tentunya ada kuota sesuai dengan kecukupan anggaran yang ada. Jadi pada tahun ini Pak, mungkin mohon maaf sekolah itu mungkin tidak bisa diberikan bos Afkin karena beberapa hal tadi. Ya ini mungkin bisa kita lihat lagi untuk di tahun depan begitu Pak. Karena
ini waktunya sudah bulan September dan secara siklus penganggaran ini memang sudah selesai lah begitu Pak. Ini kemarin tinggal kita eksekusi di lapangan, sehingga untuk tahun ini mungkin belum bisa Pak Muhammad Sugiyatim, nanti tahun depan kita coba lagi begitu Pak. Mau apa? Iya mau apa? Susu. Lalu untuk pertanyaan kedua ini, monggo Pak Wahyudi. Terkait dengan penggunaan dana BOS APKIN, saya merefer lagi kepada Permendikbud, bahwa dalam Permendikbud itu jelas disampaikan penggunaan dana BOS afirmasi dan kinerja tahun 2020 itu mengacu kepada penggunaan dana BOS reguler. Nah, penggunaan dana BOS reguler ini, sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Sesdijen tadi, ini pada prinsipnya adalah tidak ada pembatasan. Jadi, kalau boleh saya rangkum sebenarnya, kebijakan penggunaan dana BOS itu ada 3 poin. Pertama, bahwa BOS belanja tersebut merupakan belanja prioritas yang memang diperlukan oleh sekolah. Jadi kalau ditanya semua kebutuhan sekolah boleh nggak? Semua apapun kalau disebutkan pasti butuh sekolah. Tapi kita ingin penggunaan dana BOS ini karena memang jumlahnya juga tentunya masih terbatas buat sekolah, diprioritaskan pada kebutuhan yang memang benar-benar prioritas di sekolah. Terus yang kedua, bahwa penggunaan dana BOS reguler, afirmasi maupun kinerja itu tetap berpegang pada prinsip yang sudah disampaikan oleh Ibu Katarina tadi, fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Nah, yang ketiga adalah bahwa penggunaan tersebut dalam Permendikbud jelas tidak disebutkan dalam larangan. Nah, jadi kalau ketiga poin itu sudah dipegang oleh sekolah, tentunya sekolah logikanya tidak perlu lagi bertanya, Pak, saya boleh nggak beli ini? Jadi contohnya ini, misalkan, Pak, boleh nggak dana BOS afirmasi saya pakai untuk beli komputer dan LCD proyektor saja? Kalau ternyata dari BOS reguler, semua kebutuhan prioritas sekolah sudah terpenuhi, dan kebutuhan prioritas sekolah berikutnya cuma komputer dan larangan, itu tidak ada bahwa sekolah tidak boleh membeli komputer atau LCD. Terus yang kedua, kalau terkait dengan fleksibilitas, ya dikembalikan kepada sekolah. Butuhnya yang mana? Nah, efisiensi, efektif. Efektif itu sekolah sebenarnya agak rawan di sini. Kenapa? Sekolah harus bisa memastikan bahwa semua yang digunakan, dana BOS yang digunakan untuk belanja, bahwa belanja yang mereka lakukan itu adalah belanja yang pada akhirnya bisa memberikan dampak positif dalam pembelajaran di sekolah. Jadi bukan hanya sekedar belanja saja. Nah, kalau yang lain-lain efisien, otomatis nanti Bapak Ibu sekalian belanja komputer LCD tentunya mengacu pada prinsip ekonomis. Untuk kualitas yang sama, sepanjang saya bisa mengeluarkan dengan anggaran yang lebih sedikit, kenapa saya harus belanja lebih mahal gitu loh. Lantas untuk yang transparansi, akuntabilitas itu lebih nanti pada pertanggungjawaban dan mekanisme belanjanya. Nah, sini sebenarnya salah satu keuntungan Siplah adalah akuntabilitas prosesnya itu sudah terjaga. Kenapa? Karena siapapun belanja sekolah manapun belanja di Siplah, itu proses belanjanya sudah jelas diatur oleh sistem mengikuti ketentuan yang sudah berlaku. Jadi otomatis sekolah itu kalau belanja lewat Siplah, logikanya semua proses belanjanya itu sudah aman karena sudah di cover oleh sistem. Jadi kurang lebih itu untuk penggunaan dana BOS afirmasi dan kinerja terkait dengan pertanyaan dari Pak Muhammad Padi Asrul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyudi, Pak Nandana. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dilanjut aja Pak slide-nya. Oke, dari Pak Rudiantoro, asal sekolahnya nggak disebutkan, pokoknya sekolah swasta begitu ya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sekolah swasta
yang dirasa mampu tidak di wilayah 3T namun mendapatkan bos afirmasi, apakah boleh digunakan dana bos afirmasi tersebut? Silakan Pak. Ya, dari Pak Rudiantoro ya. Jadi mungkin ada satu hal yang berbeda dengan tahun sebelum-sebelumnya terkait kriteria dari penerima bos Afkin ini. Kalau dulu-dulunya ketika kita bicara bos afirmasi, maka afirmasinya itu hanya khusus pada daerah 3T. Nah, namun tahun ini karena ada pandemi COVID-19 ini, arahan dari Mas Menteri bahwa afirmasi ini tidak hanya pada daerah 3T, tapi juga pada daerah-daerah yang memang terdampak pada COVID-19 ini juga. Nah, terkait dengan hal ini, maka pasti kami memikirkan begini, makanya ada parameter guru tidak tetap dan seterusnya. Misalnya sekolah itu yang selama ini normal berjalan, akan tetapi ketika ada COVID ini kan pasti ada banyak struktur pembiayaan yang berubah. Bisa jadi misalnya ternyata kemampuan daya beli orang tuanya juga turun, misalnya untuk yang swasta ya, yang selama ini mungkin bayar SPP-nya lancar jadi agak berkurang. Padahal di satu sisi sekolah juga tetap harus mengoperasionalkan guru-guru, pembelajaran tetap harus jalan, bahkan butuh tambahan untuk kuota dan seterusnya. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang kami gunakan tidak hanya di daerah 3T. Nah, frasa dirasa mampu ini mungkin yang mungkin masih perlu kita diskusikan ya. Tapi kemarin kami berasumsi bahwa tidak hanya daerah 3T, namun bahkan di daerah-daerah perkotaan yang terutama daerah-daerah zona merah ya, yang benar-benar sudah banyak sangat ketat gitu ya, itu pasti akan mengalami kesulitan. Tidak hanya di daerah 3T, pasti akan mengalami kesulitan juga sekolah-sekolah dari perkotaan ini dengan adanya pandemi ini. Makanya ini tetap kami siapkan bos afirmasi, tentunya tetap menggunakan dengan kriteria yang 3 hal kami sampaikan di depan tadi. Jadi secara prinsip kalau sudah masuk di Kepmen itu ya boleh digunakan dana bos afirmasi tersebut. Mungkin itu. Baik, terima kasih Pak Dana. Saya rasa sangat jelas ya Pak.